bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Kibarkan panji raja yang kalahkan dunia. Dia pimpin seradunya, menang senantiasa hingga tumpah setru. Paulus memakai 3 kata, yaitu rooted, berakar, lalu kemudian build up, ini istilah dunia arsitektur, lalu establish, itu istilah hukum. Ini boleh dikatakan aspek faithful, kita harus setia. Lalu kemudian ada aspek melimpah, abundance, ini adalah aspek dynamic, improvisasi, sehingga seorang bernama Brian Walsh ketika membaca bagian ini, dia mengusulkan satu istilah, yaitu faithful improvisation. Nah, untuk kita bicara mengenai improvisasi, sebelumnya kita mesti bicara akar kita itu apa. Maka kesetiaan dulu, baru kemudian bicara mengenai improvisasi. Nanti saudara kalau sudah punya organisasi, sudah punya kantor, sudah kerja, lu mesti begini, lu mesti begitu, 1001 cara, 1001 nasihat. Tapi pertanyaannya adalah, Tuhan mau saya lakukan apa? Paulus mengucapkan prinsip ini, faithful improvisation, di tengah-tengah kerajaan Romawi atau Imperium Romawi. Sebagaimana yang Pak Tong sering ajarkan, hidup ini adalah pertarungan antara kerajaan yang benar, yaitu kerajaan Allah, dengan kerajaan-kerajaan palsu, yaitu imperium duniawi. Imperium duniawi itu pada intinya, kata Agustinus, adalah imperium yang dibangun di atas cinta yang salah. Imperium kerajaan surga yang betul didirikan oleh cinta pada Tuhan sehingga melupakan diri. Itu namanya amor dei. Tapi imperium dunia dibangun di atas amor sui atau cinta diri sampai lupa Tuhan. Nah, saudara sekalian, kita kalau lihat posternya itu ada benih yang mulai tumbuh tetapi tengah-tengahnya gelap. Kira-kira itu yang menjadi gambaran bagaimana kita sebagai satu komunitas Kristen, sebagai satu komunitas yang tidak boleh tunduk meskipun di tengah-tengah imperium dunia. Dan imperium itu tentu saja sebagai kerajaan palsu, mereka perlu propaganda supaya kita itu bisa ikut dia. Nah, saudara, propaganda itu beda dengan kerigma atau berita. Kita dipanggil bukan menyatakan propaganda. Kita dipanggil menyatakan berita Injil, kebenaran. Maka kebenaran adalah antidot dari propaganda. Firman Tuhan adalah antidot dari propaganda dunia. Dan propaganda dunia itu memakai mitos untuk menawan hati kita, memenjarakan imajinasi kita. Jadi peperangannya bukan cuma sekedar peperangan tahu, tetapi imajinasi. Saudara sekalian, di ulang tahun yang ke-7, angka sempurna, saudara, kita dipanggil untuk mengingat kembali siapa kita, panggilan kita di tengah-tengah dunia. Kita kecil di tengah-tengah dunia yang deras. Kita mungkin seperti orang-orang Israel di zaman pembuangan. Tidak ada kekuatan, tidak ada apa-apa, tidak ada militer. Tetapi kita ada Tuhan, ada pengharapan, ada komunitas. Dan kita bisa menunjukkan di tengah-tengah dunia. Ada sekelompok orang yang menyatakan kerajaan yang tidak terlihat. Kerajaan yang sejati, kerajaan yang benar. Dan tidak mau tunduk pada propaganda palsu, tetapi memberitakan berita kebenaran. Ingatlah, di dalam kitab suci, angka 7 dianggap angka sempurna. Angka 7 digabungkan dari 3 ditambah dengan 4. Di dalam kitab suci, 3 adalah angka surga. 4 mewakili dunia dan manusia. 3 mewakili surga dan Tuhan Allah. Waktu 3 digabung dengan 4, berarti Tuhan menyertai manusia. Hari ini merayakan tahun ke-7 dari CIT. Saya mengharap ada penyertaan Tuhan yang begitu indah dan sempurna melengkapi anak-anak yang dicintainya. Tuhan berkati kita mempunyai kemajuan. Pertama, hal rohani. Mari kita makin dekat kepada Tuhan, makin mengerti firman-Nya, makin menjalankan kehendak-Nya. Seperti doa Bapa kami, nama Tuhan dikuduskan. Kerajaan Tuhan kita harapkan supaya cepat bisa datang kepada kita. Karena kita di dunia diliputi, diserang, dikelilingi oleh dosa. Kita mengharapkan kerajaan Tuhan datang. Kita mengharapkan kehendak Tuhan terjadi di atas diri kita masing-masing. Seperti kehendak Tuhan terjadi di dalam surga. Kiranya Tuhan memberkati CIT,
memberkati akan semua dosen dan memberkati semua mahasiswa menjadi sekelompok manusia yang diberkati, disertai oleh Tuhan sehingga kehendak Tuhan terjadi. Kedua, kita juga maju di dalam akademik sehingga semua ilmu yang kita tempuh boleh sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Ketiga, kita sudah mempelajari kebenaran dari ilmu dan dasar firman Tuhan sebagai fondasi hidup, maka kita menjadi manusia yang boleh melayani dunia, melayani bangsa, melayani umat manusia dengan sepenuh mungkin. Kiranya Tuhan memberkati di dalam CIT, terciptalah manusia yang sempurna, memuliakan Tuhan di atas dan memberkati manusia di bumi. Kita bersyukur pada tahun 2025 ini kita memulai suatu inisiatif yang baru yaitu Pusat Penelitian Calvin Research Center dengan suatu slogan Technology for Shalom. Kita menyalurkan Shalom melalui teknologi. Ada 5 flagship research group dalam Calvin Research Center ini. Yang pertama, ventilator dengan research funds sebanyak 2,55 M, lalu quantum computing dengan research fund total 3,3 M, artificial intelligence dengan research fund 10 M, drug discovery dengan research fund sebesar 3 M, dan robotics and smart zones dengan research fund sebesar 5 M. Total daripada Calvin Research Center ini mengelola dana 23,85 M, saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk semua uang yang dipercayakan kepada CIT. Saya akan bicara kepada seluruh dosen maupun mahasiswa yang terlibat dalam Student Research Fellowship ini. Ada suatu prinsip daripada Pendeta Stephen Tong. Kita mempertanggungjawabkan segala sesuatu, prinsip squeezism. Di dalam keuangan, di dalam apapun yang kita lakukan, kita harus squeeze everything, mempertanggungjawabkan segala sesuatu.